Sobat Ruang Hati, kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor genetika, lingkungan, pengalaman hidup, dan proses psikologis yang membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Berbagai teori psikologi telah berusaha untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan tipe-tipe kepribadian yang ada. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah teori kepribadian yang membagi individu ke dalam beberapa tipe berdasarkan ciri-ciri khas yang dominan. Dalam video ini, kita akan membahas 11 tipe kepribadian manusia yang dikenal dalam dunia psikologi, mulai dari narsistik hingga tipe lainnya seperti ambivert, introvert, dan extrovert. Selamat datang di Ruang Hati. Setiap video akan membantu kamu memahami dinamika hati dalam berbagai konteks kehidupan, dengan fokus pada komunikasi, empati, dan keseimbangan dalam hubungan. Karena pada akhirnya, kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita merasakan, mengerti, dan berbagi hati satu sama lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru yang akan membuka perspektif baru dalam melihat hubungan antar manusia. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan share ke teman-temanmu. Kami sangat menghargai setiap dukunganmu untuk terus berkembang. Channel Ruang Hati. Satu, kepribadian narsistik. Kepribadian narsistik adalah salah satu tipe yang paling dikenal dalam psikologi. Individu dengan kepribadian ini memiliki pandangan yang sangat tinggi terhadap diri mereka sendiri. Seringkali menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Mereka mencari perhatian, kekaguman, dan pengakuan dari orang lain, serta merasa bahwa mereka pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Meskipun mereka cenderung memanipulasi situasi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan validasi eksternal, mereka seringkali kurang memiliki empati terhadap orang lain. Karakteristik utama dari kepribadian narsistik meliputi rasa superioritas yang berlebihan, kebutuhannya untuk selalu menjadi pusat perhatian, serta ketidakmampuan untuk memahami atau menghargai perasaan orang lain. Seseorang dengan kepribadian narsistik dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat karena mereka lebih fokus pada kepentingan diri mereka sendiri daripada memperhatikan kebutuhan pasangan atau teman-temannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu dengan kepribadian narsistik akan menunjukkan perilaku yang merugikan. Beberapa orang mungkin hanya menunjukkan ciri-ciri narsistik dalam konteks tertentu, tanpa mengganggu hubungan interpersonal mereka secara signifikan. 2. Kepribadian ambivert. Kepribadian ambivert adalah tipe yang seimbang antara introvert dan extrovert. Individu dengan kepribadian ini dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi sosial. Mereka bisa merasa nyaman dalam keramaian dan menikmati interaksi sosial, tetapi juga menghargai waktu sendiri untuk menyendiri dan merenung. Ambivert seringkali dapat berfungsi dengan baik di kedua lingkungan, baik yang penuh energi maupun yang tenang. Karakteristik orang dengan kepribadian ambivert adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang dan situasi yang ada. Mereka tidak terlalu bergantung pada dunia luar untuk mendapatkan energi, seperti ekstrovert, maupun terlalu tertutup, seperti introvert. Sebaliknya, mereka lebih fleksibel dan bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada. Tiga, kepribadian introvert. Introvert adalah tipe kepribadian yang lebih tertutup dan cenderung mencari ketenangan dalam kesendirian. Orang dengan kepribadian ini merasa lebih energik dan terisi kembali setelah menghabiskan waktu sendiri, bukan setelah berada di tengah keramaian. Mereka sering lebih fokus pada dunia internal mereka, seperti perasaan, pemikiran, dan refleksi diri. Interaksi sosial yang panjang atau terlalu intens seringkali membuat mereka merasa kelelahan. Walaupun introvert mungkin tampak pendiam atau kurang ekspresif di luar, mereka biasanya memiliki pemikiran yang mendalam dan hubungan yang lebih intim dengan orang-orang terdekat. Introvert cenderung memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memproses informasi secara mendalam, dan berpikir secara reflektif. Keempat, kepribadian ekstrovert. Sebaliknya, ekstrovert adalah individu yang merasa paling terisi energinya ketika berada di sekitar orang lain.
Mereka sangat sosial, suka berbicara, dan merasa bahagia dalam situasi yang ramai. Ekstrovert biasanya terbuka dan ekspresif, serta menikmati kegiatan yang melibatkan interaksi sosial, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Mereka sering mencari stimulasi eksternal dan merasa hidup dalam keramaian. Meskipun ekstrovert dapat berfungsi dengan baik dalam situasi sosial, mereka mungkin merasa kurang nyaman dalam situasi yang lebih pribadi, atau ketika mereka harus menghabiskan waktu sendirian. Mereka cenderung lebih mengandalkan hubungan sosial untuk mendapatkan kebahagiaan dan pemenuhan pribadi. Kepribadian depresif. Kepribadian depresif ditandai dengan pola pikir yang pesimis dan cenderung melihat dunia dengan pandangan yang suram. Individu dengan tipe kepribadian ini seringkali merasa cemas atau khawatir tentang berbagai hal, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Mereka mungkin merasa tertekan atau cemas dalam situasi sosial, serta merasa tidak berdaya atau tidak mampu mengatasi tantangan hidup. Karakteristik utama dari kepribadian depresif adalah ketidakmampuan untuk melihat sisi positif dalam situasi dan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi. Meskipun ini bisa menjadi bagian dari gangguan depresi klinis, seseorang dengan kepribadian depresif tidak selalu mengalami gejala klinis yang parah. Namun, mereka sering merasa terperangkap dalam perasaan negatif yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Keenam, kepribadian obsesif-kompulsif. Kepribadian obsesif-kompulsif (OKP) ditandai dengan kecenderungan untuk mencari keteraturan, kesempurnaan, dan kontrol dalam segala hal. Orang dengan kepribadian ini biasanya sangat terorganisir, memiliki perhatian terhadap detail yang tinggi, dan merasa tidak nyaman jika sesuatu tidak sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditetapkan. Mereka dapat merasa cemas atau tertekan jika mereka tidak dapat mengontrol situasi atau jika sesuatu tidak dilakukan dengan cara yang benar. Tipe kepribadian ini tidak sama dengan gangguan obsesif-kompulsif (OCD), meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal kecenderungan terhadap ritual atau kebiasaan yang berulang. Kepribadian OKP lebih berfokus pada kecintaan terhadap keteraturan dan kontrol dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak selalu mengarah pada perilaku yang patologis. Kepribadian antisosial. Kepribadian antisosial, atau sering disebut juga sebagai gangguan kepribadian antisosial, antisocial personality disorder, ditandai dengan kurangnya empati terhadap orang lain dan ketidakmampuan untuk mengikuti norma sosial yang diterima. Individu dengan tipe ini sering melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa merasa bersalah. Mereka dapat memiliki perilaku manipulatif, agresif, dan cenderung mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Karakteristik lainnya adalah ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang sehat, karena mereka seringkali melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab atau perasaan bersalah setelah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kepribadian ini sering ditemukan pada individu yang terlibat dalam perilaku kriminal atau destruktif. 8. Kepribadian histrionik. Kepribadian histrionik ditandai dengan perilaku dramatis dan pencarian perhatian yang berlebihan. Individu dengan tipe kepribadian ini seringkali berusaha keras untuk menjadi pusat perhatian, dan mereka dapat menunjukkan perilaku yang berlebihan atau provokatif untuk menarik perhatian orang lain. Mereka mungkin merasa tidak dihargai jika tidak mendapat perhatian yang cukup, dan cenderung merasa gelisah atau cemas dalam situasi sosial yang tidak melibatkan mereka. Kepribadian histrionik cenderung memiliki hubungan yang dangkal dan tidak stabil, karena mereka seringkali mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan orang tersebut. Mereka juga bisa berperilaku impulsif dan berlebihan dalam mengekspresikan emosi mereka. Kepribadian skizoid. Kepribadian skizoid ditandai dengan ketidakmampuan atau keengganan untuk terlibat dalam hubungan sosial.
Individu dengan tipe ini cenderung menghindari interaksi sosial, memilih untuk menghabiskan waktu sendiri, dan tidak menunjukkan banyak emosi atau keterlibatan dengan orang lain. Mereka mungkin tampak apatis, tertutup, dan kurang tertarik pada hubungan interpersonal. Kepribadian skizoid bukan berarti individu tersebut memiliki gangguan mental seperti skizofrenia, meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan dalam hal keterasingan sosial. Orang dengan kepribadian skizoid lebih memilih dunia internal mereka dan mungkin tidak merasa kesepian meskipun tidak memiliki hubungan dekat dengan orang lain. 10. Kepribadian paranoid. Kepribadian paranoid ditandai dengan rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain. Individu dengan tipe kepribadian ini cenderung merasa bahwa orang lain memiliki niat buruk atau akan mencoba untuk merugikan mereka, meskipun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukung pandangan tersebut. Mereka sering merasa terancam oleh orang-orang di sekitar mereka, dan ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat. Meskipun rasa curiga ini bisa menjadi bagian dari gangguan kepribadian paranoid, dalam banyak kasus, individu dengan tipe ini mungkin hanya memiliki kecenderungan paranoid tanpa gejala gangguan yang lebih parah. Mereka sering kesulitan untuk mempercayai orang lain, bahkan dalam hubungan pribadi yang dekat. Ke-11. Kepribadian borderline. Kepribadian borderline adalah salah satu yang paling kompleks dan ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim. Individu dengan tipe kepribadian ini sering mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan intens, serta kesulitan dalam mengelola perasaan mereka. Mereka mungkin merasa kosong atau tidak terhubung dengan diri mereka sendiri, dan seringkali cemas tentang ditinggalkan oleh orang lain. Karakteristik utama dari kepribadian borderline adalah ketergantungan emosional yang kuat pada orang lain, serta kesulitan dalam membangun hubungan yang stabil. Mereka mungkin juga terlibat dalam perilaku impulsif atau merusak diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka. Sobat Ruang Hati, kepribadian manusia adalah aspek yang sangat kompleks dan penuh warna. Setiap individu memiliki ciri khas yang membedakannya dari yang lain, dan pemahaman tentang berbagai tipe kepribadian dapat membantu kita memahami lebih baik perilaku dan cara berpikir orang di sekitar kita. Dalam dunia psikologi, tipe kepribadian ini bukanlah sesuatu yang tetap atau tidak berubah, melainkan bisa berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sepanjang hidup. Dengan mengetahui berbagai tipe kepribadian ini, kita bisa lebih bijaksana dalam berinteraksi dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat.